Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kita berjumpa lagi di channel NLP Spiritual Motivasi dengan saya Ahmad Fatahillah. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang NLP sebagai modeling. Oke, untuk teman-teman yang belum menonton video saya sebelumnya, maka saya sarankan terlebih dahulu menontonnya karena video ini kelanjutannya ya. Sehingga kalau Anda belum nonton video saya sebelumnya, maka nanti saya khawatir Anda tidak bisa memahami sepenuhnya dari video yang ada ini. Baik, bagi Anda yang sudah menonton, silakan lanjutkan video ini sampai selesai. Oke. Nah, sekarang ini kita membahas tentang NLP sebagai modeling ya. Dulu saya pernah membahas tentang modeling. Memang hakikatnya NLP itu adalah untuk memodeling atau meniru excellency orang lain yang kita duplikasi atau kita contek, kemudian kita terapkan pada diri sendiri sehingga bisa mendapatkan hasil yang kurang lebih sama atau bahkan mendapatkan hasil yang lebih baik daripada orang yang kita model. Supaya lebih jelas, saya sudah siapkan slideshow-nya ya. Mari kita ikuti sama-sama. Nah, NLP, the art of modeling ya. Jadi NLP adalah seni untuk memodel atau seni untuk mencontek keunggulan orang lain. Begitu ya bahasa gampangannya, itu adalah mencontek atau meniru keunggulan orang lain seperti itu. Nah, teman-teman, kita sebagai manusia dalam hidup ini pasti selalu meniru, selalu mencontek orang lain, bukan ya? Hal ini berbeda kalau kita sekolah atau waktu kita zaman kuliah ya. Ketika ada ujian, kita nggak boleh mencontek teman, kita nggak boleh meniru pekerjaan dari teman kita. Sedangkan kalau dalam hidup yang namanya manusia pasti saling meniru, begitu. Nah, Anda coba lihat ya gambar ini, yaitu gerakan silat, atau ketika seorang latihan silat pasti dia meniru modelnya. Siapa? Yaitu pelatih. Sang pelatih memberikan contoh bagaimana gerakan yang benar dalam melakukan silat seperti itu. Nah, contoh lain adalah ini. Nah, anak-anak bisa meniru gerakan burung, atau yang namanya anak-anak ya pasti suka meniru apapun yang ada di sekitarnya atau di lingkungannya itu. Sama kayak kita waktu kecil pasti pernah meniru, mungkin meniru orang tua kita, meniru teman kita, meniru guru kita dan lain sebagainya. Nah, contoh lagi ini, di mana seorang anak akan selalu meniru lingkungannya, bahkan meniru hewan ya. Nah, kenapa? Karena sebetulnya manusia itu secara naluri pasti meniru sesuatu yang lain ya. Entah itu meniru orang atau bahkan meniru hewan seperti itu. Anda bisa bayangkan kalau manusia hidupnya di hutan atau dirawat oleh monyet misalkan, maka manusia itu akan memiliki pola hidup seperti monyet ya, contohnya seperti Tarzan itu ya. Nah, kenapa demikian? Karena secara naluri manusia itu selalu meniru sesuatu yang ada di luar dirinya seperti itu. Contoh, kalau kita makan pasti kita meniru orang tua kita ya. Kita makan menggunakan tangan kanan. Nah, itu karena lingkungan kita ataupun orang tua kita saat makan menggunakan tangan kanan. Sedangkan kalau mungkin di barat, di Perancis atau di Amerika, di Inggris, itu kadang-kadang lingkungannya saat makan menggunakan tangan kiri. Nah, jadi ketika ada anak yang makan, maka dia meniru lingkungannya, yaitu pakai tangan kiri seperti itu. Nah, begitulah kehidupan akan selalu meniru dan meniru seperti itu. Nah, NLP sendiri sebetulnya adalah ilmu untuk meniru sebetulnya ya. Namun di sini meniru yang dilakukan oleh NLP tidaklah sama dengan meniru-meniru yang kita lakukan sehari-hari. Bedanya kalau NLP ini kita menirunya lebih elegan, kita menirunya lebih eksklusif ya.
sehingga tidak sekedar meniru, melainkan kita meniru hal-hal yang betul-betul kita butuhkan untuk kemajuan diri kita. Ya, jadi NLP sendiri secara definitif, ada pakar yang mengatakan NLP adalah the study of human excellence. Maksudnya adalah mempelajari keunggulan orang lain untuk dimodel, kemudian diterapkan pada diri sendiri agar mendapatkan hasil yang sama seperti itu. Nah, tadi seperti yang saya katakan bahwasanya kalau kita di dalam hidup ini kalau ingin berhasil di suatu bidang, haruslah meniru orang lain yang sudah berhasil atau yang sudah sukses di bidangnya, seperti itu. Berbeda kalau kita saat kuliah atau saat sekolah dulu, ketika ada ujian kita tidak boleh nyontek, nggak boleh meniru pekerjaan teman kita. Sedangkan kalau dalam kehidupan sehari-hari justru kita harus meniru, mencontek keahlian orang lain atau orang yang ahli di bidangnya. Kenapa? Supaya kita lebih cepat untuk berhasil, seperti itu. Oleh karena itu, kenapa kalau kita bergaul dengan orang-orang sukses, maka kita juga akan cepat ketularan sukses. Sedangkan kalau kita bergaul sama orang-orang yang pesimis, orang-orang yang gagal, ya, maka hidup kita pun akan ketularan dengan mereka, seperti itu. Nah, maka NLP juga bisa dikatakan sebagai percepatan kesuksesan. Kenapa demikian? Karena di dalam proses NLP itu sendiri kita mempelajari keunggulan orang lain, kita mempelajari keahlian-keahlian orang lain yang sudah berhasil di bidangnya, kita pelajari, kita contek, dan kita terapkan pada diri sendiri, sehingga akan terjadi suatu percepatan kesuksesan. Seperti itu, teman-teman. Nah, modeling adalah ruh dari NLP itu sendiri, ya. Jadi gini, NLP saat pertama kali dicetuskan oleh pendirinya, yaitu Profesor John Grinder dan Dr. Richard Bandler, itu adalah memodel atau meniru keahlian orang lain yang excellent atau orang yang jenius di bidangnya, yaitu Virginia Satir dan Fitpress, di mana kedua orang ini adalah seorang ahli terapi family atau family terapi yang beliau model. Kemudian lahirlah ilmu yang namanya The Structure of Magic atau meta model yang pernah kita pelajari dulu, ya. Nah, itu adalah hasil pemodelan. Nah, kemudian dikembangkan, terus dikembangkan, akhirnya apa? NLP itu menjadi sebuah skill atau menjadi sebuah teknik yang dibakukan sebagai cara untuk memodel orang lain, gitu. Nah, semua teknik di NLP dikembangkan untuk tujuan memodeling keahlian orang lain. Jadi gini, semua teknik, ya, NLP itu kan sebetulnya ada banyak teknik di dalamnya, ya. Tidak hanya 1-2 teknik, tapi banyak sekali teknik yang kita pelajari kalau di pelatihan itu. Nah, semua teknik tersebut tujuannya adalah satu, yaitu meniru keahlian orang lain ataupun meniru keahlian diri kita sendiri. Kita duplikasi, kemudian diajarkan kepada orang lain, seperti itu. Nah, hakikat NLP adalah modeling itu sendiri. Jadi gini, misalkan kalau kita bicara NLP, di situ ada teknik metamodel. Nah, metamodel itu kan teknik bertanya atau teknik mengklarifikasi ataupun teknik menggali keunggulan orang lain. Nah, kita bisa menggunakan metamodel di saat mempelajari keunggulan orang lain atau di saat mempelajari keberhasilan orang lain. Kita model menggunakan alat yang namanya metamodel, atau juga bisa menggunakan Milton model atau menggunakan submodality dan lain sebagainya dan seterusnya. Nah, semua teknik NLP itu sendiri itu digunakan secara fleksibel untuk memodeling orang lain yang lebih berhasil atau yang sudah sukses di bidangnya, seperti itu. Nah, jadi modeling itu adalah suatu cara untuk mempercepat meniru atau menduplikasi keahlian orang lain yang expert di bidangnya dan diterapkan pada diri sendiri, sehingga memudahkan untuk lebih cepat mencapai tujuan, goal, hasil, atau pencapaian yang kita inginkan, seperti itu. Nah, kemudian teknik modeling. Nah, ini yang penting, ya, supaya
belajar kita hari ini betul-betul mendapatkan manfaat, maka saya sampaikan salah satu materi NLP, yakni modeling. Pertama, kalau kita ingin memodeling orang lain atau meniru keahlian orang lain, maka pertama kali yang harus kita lakukan adalah memilih seseorang yang jenius di bidangnya, atau memilih seorang ahli di bidangnya yang ingin Anda model tampilannya. Misalkan kalau Anda ingin ahli di bidang gitar, maka cari siapa orang yang ahli di bidang itu. Atau Anda ingin prestasi di mata pelajaran fisika, maka cari siapa orang yang sudah ahli di bidang fisika itu. Kalau Anda ingin menjadi juara internasional, ya, menjadi seorang atlet hebat, maka cari seorang atlet yang hebat, begitu. Kemudian apa kalau sudah mendapatkan seseorang yang hebat di bidangnya? Langkah kedua adalah kita harus belajar kepadanya dengan cara mengamati gerakannya, mengamati cara dia berbicara, mengamati intonasi suaranya, dan lain-lain, tanpa menganalisanya, tanpa mengkritisinya. Jadi di saat kita belajar dengannya, kita nggak boleh sok lebih tahu, nggak boleh seperti itu, tapi harus mengamati sepenuh mungkin, ya, mengamati semaksimal mungkin tanpa mengkritisi, tanpa menganalisa. Pokoknya kita serap saja, gunakan seluruh panca indera, mata, telinga, kemudian indera peraba untuk menyerap informasi yang didapatkan dari orang yang kita model itu. Nah, proses ini disebut unconscious assimilation, ya. Ini menurut John Grinder seperti itu. Kemudian langkah ketiga adalah melatih apa yang Anda lakukan pada langkah kedua sampai Anda dapat melakukannya sesuai kriteria yang ditetapkan. Begitu. Langkah kelima yaitu menuliskan atau mengkodekan dalam bentuk instruksi atau tips-tips untuk melakukannya. Nah, langkah ketiga dan keempat ini adalah kita harus melakukan apa yang sudah kita dapatkan, ya, dari langkah kedua ini, yaitu dengan cara kita melakukan, dengan cara kita mempraktekkan, ya, menerapkannya pada diri sendiri, begitu, persis seperti apa yang dilakukan oleh orang yang kita model. Kemudian kita tuliskan, kita kodekan dalam bentuk instruksi atau tips-tips untuk melakukannya. Nah, pada proses keempat ini biasanya digunakan untuk mengajarkan kepada orang lain juga, seperti itu. Contohnya kalau Anda ingin bisa main basket, ya, maka Anda setelah meneliti orangnya, setelah mengamati gerakannya, mengamati cara bicaranya, bahkan sampai mengamati bagaimana dia berpikir, mengamati keyakinannya seperti apa, atau mengamati prinsip-prinsipnya di dalam olahraga seperti apa, maka lakukan atau tuliskan dalam bentuk instruksi, begitu. Misalkan langkah pertama harus begini, langkah kedua harus begini, langkah ketiga harus begini, dan seterusnya, begitu. Nah, untuk terakhir yaitu ajarkan atau latihkan dan lakukan pengujian, seperti itu. Nah, 5 langkah ini saja kita sebetulnya sudah bisa melakukan modeling pada orang yang kita tiru. Nah, inti pentingnya adalah kita ada di yang kedua ini, ya, yaitu mengamati gerakan, cara bicara, intonasi, dan lain-lain, ya. Pokoknya kita mengamati seluruhnya sampai mengamati cara dia berpikirnya seperti apa. Kalau perlu tanyakan, bagaimana Anda berpikir dalam bidang ini, begitu. Bagaimana mental Anda dalam bidang ini. Anda tanyakan juga bagaimana keyakinannya, prinsip-prinsipnya, sehingga dia berhasil di bidang itu. Nah, itulah, ya. Jadi ada 5 teknik modeling yang tentunya bisa kita lakukan, dan hal ini memang tidak mudah, tapi bisa kita lakukan, ya, dan butuh latihan. Nah, baik, itu saja, semoga bermanfaat. Silakan Anda bagikan dan jangan lupa untuk subscribe. Oke, baik, terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.